warga hangus di lahap si Jago Merah, Bupati Balangan salurkan bantuan. Dispersip tunjuk masing-masing SKPD miliki petugas kearsipan. Institut Teknologi Sabta Mandiri Balangan resmi didirikan. Penyegaran formasi SKPD, Pemkab Balangan lantik pejabat struktural dan serahkan 127 SK CPNS. Abdul Hadi tampi kabar pemberhentian tenaga kontrak di Kabupaten Balangan. Saprah amal, tradisi masyarakat Balangan menggalang dana untuk pembangunan masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun oleh tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Liha, berikut batarbangan selengkapnya. Kobaran api dengan cepat membakar 9 unit rumah dan 2 ruang kelas SMA Negeri 1 Paringin di wilayah Kelurahan Batu Piring, Kabupaten Balangan pada Selasa 8 Maret 2022. Di belakang Masjid Batu Piring. Nah, kebakaran. Kobaran api dengan cepat membakar 9 unit rumah dan 2 ruang kelas SMA Negeri 1 Paringin di wilayah Kelurahan Batu Piring, Kabupaten Balangan pada Selasa kemarin. Diketahui tidak ada korban jiwa pada peristiwa tersebut, dikarenakan akses jalan yang sempit dan bangunan terbuat dari rumah semi permanen sehingga membuat api dengan cepat menjalar. Pasca kejadian, Bupati Balangan Abdul Hadi serahkan langsung bantuan uang sebanyak 44 juta rupiah kepada korban yang terkena musibah kebakaran Rabu 9 Maret 2022. Bupati mengatakan bantuan ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah yang selalu hadir dan berperan penting di tengah masyarakat yang mendapat musibah. Untuk bantuan kebakaran berupa panjar, mudah-mudahan ini segera cepat dicairkan dari Dinas Sosial Kabupaten Balangan. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu meringankan musibah yang dialami oleh warga kita di Batu Piring. Sementara itu, salah satu warga Ahmad Ripani merasa senang dan sangat terbantu dengan adanya bantuan ini. Ya, mudahan lagi ada bantuannya lagi, dan untuk dipasangkan hidran di setiap gang-gang persimpangan. Ini sempit jalanan kami sini nah. Nanda Yuliarti dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan berikan pembekalan untuk pengelola kearsipan di masing-masing SKPD di Aula Inspektorat Balangan Selasa 8 Maret 2022. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan berikan pembekalan untuk pengelola kearsipan di masing-masing SKPD di Aula Inspektorat Balangan Selasa 8 Maret 2022. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan Haji Tamrin mengatakan ini salah satu wujud untuk mengimplementasi visi misi Bupati dalam pelayanan publik yang baik dan handal. Kearsipan di Kabupaten Balangan sesuai petunjuk Bupati Balangan Abdul Hadi ingin melakukan pembenahan dan perbaikan arsip. Tamrin mengatakan mengawali kearsipan di tahun 2022, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan membuat inovasi minimarket arsipku atau MMI. Kearsipan di Kabupaten Balangan sesuai dengan petunjuk Pak Bupati Balangan bahwa kita ingin melakukan pembenahan, perbaikan menuju arsip yang handal dan baik. Oleh karena itu, di tahun 2022 ini kami melakukan sebuah
inovasi mengawali kegiatan kearsipan, yaitu adalah dengan sebuah inovasi yang kami beri nama MMA, yaitu adalah minimarket arsipku. Sosialisasi hari ini menyampaikan bagaimana konsep MMI, sehingga masing-masing SKPD nantinya mempunyai minimarket arsip yang dibina Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Disampaikan Tamrin, pada tahun ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendapat predikat CC dari Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Dan alhamdulillah kita juga di tahun ini mendapatkan predikat CC dari ANRI, yaitu adalah tentang pengelolaan kearsipan kita di Kabupaten Balangan, dan nilai CC ini cukup lumayan bagus khususnya untuk kita Kabupaten Balangan yang masih muda. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Institut Teknologi Sabta Mandiri Balangan resmi berdiri ditandai dengan diserahkannya surat keputusan oleh Ketua L2 Dikti Wilayah 11 Kalimantan Selatan Muhammad Akbar kepada Ketua Yayasan ITS Mandiri Balangan Slametno di Gedung ITS Mandiri Jumat 11 Maret 2022. Institut Teknologi Sabta Mandiri ITSM Balangan resmi berdiri ditandai dengan diserahkannya surat keputusan oleh Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11 Kalimantan Selatan Muhammad Akbar kepada Ketua Yayasan ITSM Balangan Slametno di Gedung 1 Sabta Mandiri Paringin Selatan, Jumat 11 Maret 2022. Prosesi penyerahan SK tersebut disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Balangan Haji Supiani dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Balangan. Haji Supiani mengatakan kehadiran Institut Teknologi Sabta Mandiri Balangan ini sebagai hadiah spesial ulang tahun ke-19 Kabupaten Balangan. Kehadiran perguruan tinggi ini ditambahkan Supiani tentunya memberi harapan bagi masyarakat dalam sektor pendidikan, yaitu menambah peluang masyarakat Balangan untuk menempuh pendidikan tinggi tanpa harus keluar daerah. Sementara itu, Ketua Yayasan ITSM Balangan Slametno berharap dengan adanya perguruan tinggi Institut Teknologi yang pertama di Kalsel ini tingkat kunjungan di Balangan semakin meningkat. Jadi dengan adanya perguruan tinggi ini pastinya kami harapkan nanti tingkat kunjungan di Balangan meningkat. Jadi nanti perekonomian mikro dan makro di Kabupaten Balangan pun juga bisa meningkat. Untuk program studi di ITSM Balangan memiliki ciri khas tersendiri, yaitu memiliki konsentrasi keamanan siber dan digital forensik, yang tujuannya untuk membantu aparat hukum dalam kaitan pengungkapan kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan cyber maupun kejahatan forensik. ITSM Balangan akan melaksanakan penerimaan mahasiswa baru pada bulan April 2022 dengan jurusan sementara yang tersedia, yaitu S1 Ilmu Komputer, S1 Sistem Informasi, dan S1 Teknologi Informasi. M. Andre Maulana dan juru kamera Alkori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Pemerintah Kabupaten Balangan melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan struktural sekaligus menyerahkan surat keputusan pengangkatan calon PNS dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Balangan Haji Supiani di Mahligai Mayang Maurai, Senin 14 Maret 2022.
Pemerintah Kabupaten Balangan melaksanakan kegiatan pengambilan sumpah atau janji dan pelantikan pejabat struktural sekaligus penyerahan surat keputusan atau SK pengangkatan calon PNS yang dipimpin Wakil Bupati Balangan Haji Supiani bertempat di Mahligai Mayang Maurai, Paringin, Senin 14 Maret 2022. Pengambilan sumpah atau janji dan pelantikan pejabat struktural tersebut juga disaksikan oleh Bupati Balangan Haji Abdul Hadi, Sekretaris Daerah Haji Sutikno, dan seluruh kepala SKPD. Sebanyak 20 orang pejabat yang terdiri dari pejabat eselon 3, 4, dan pejabat fungsional diambil sumpah dan janji jabatan, dan 127 orang CPNS menerima SK yang secara simbolis diserahkan langsung oleh Bupati Balangan Haji Abdul Hadi dan Wakil Bupati Balangan Haji Supiani. Ditemui awak media usai kegiatan, orang nomor 1 di Balangan Haji Abdul Hadi menyampaikan dengan dilantiknya para pejabat baru, selain menyegarkan formasi, diharapkan juga dapat mempercepat capaian visi misi kepemimpinannya. Hari ini kita melakukan pelantikan untuk penyegaran dan penyempurnaan serta evaluasi kinerja SKPD itu. Supaya ke depan untuk capaian visi misi yang telah kita tuangkan ke dalam RPJMD itu lebih meyakinkan untuk kita dengan formasi yang baru. Terkait penyerahan SK CPNS, Abdul Hadi juga memberi pesan untuk para CPNS agar selalu semangat dalam bekerja dan siap mengabdi untuk Kabupaten Balangan. Sementara itu, salah seorang CPNS Miftahul Jana yang ditempatkan di Dinas Sosial Kabupaten Balangan menyampaikan rasa syukur dan bahagianya dapat menjadi CPNS setelah mengikuti proses dari awal tes ujian hingga menerima SK. Mungkin karena sesuai dengan latar belakang pendidikan saya di psikologi, di Dinas Sosial mungkin saya bisa berkontribusi untuk Kabupaten Balangan dalam aspek kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Balangan itu sendiri. CPNS lainnya, Diki yang ditempatkan bertugas di Sapol PP Kabupaten Balangan juga mengharapkan dirinya dapat bekerja lebih baik serta dapat mengikuti aturan-aturan kepegawaian di lingkup Pemkab Balangan. Kerja lebih baik, mengikuti daripada peraturan, berjalan dengan lancar lah begitu. Dan juga kepada setiap kawan-kawan yang baru dapat SK hari ini, semoga bekerjanya lancar sampai nanti ke depannya begitu. Bella Kirarendra dan juru kamera M. Andre melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Apel gabungan tenaga kontrak pemerintah Kabupaten Balangan dipimpin Bupati Balangan Abdul Hadi di halaman kantor Bupati Balangan, Selasa 15 Maret 2022. Kontrak yang ada di SKPD diperpanjang sampai akhir tahun 2022. Apel gabungan tenaga kontrak Pemkab Balangan dipimpin Bupati Balangan Abdul Hadi di halaman kantor Bupati Balangan Selasa 15 Maret 2022. Dalam amanat, Bupati Balangan Abdul Hadi sampaikan perpanjangan SK tenaga kontrak di lingkup SKPD tetap dilaksanakan hingga akhir tahun. Apel gabungan ini adalah penyampaian informasi atau kabar gembira bahwa kontrak mereka akan diperpanjang sampai akhir tahun 2022. Jadi tidak ada lagi isu yang beredar bahwa akan ada pemberhentian tenaga kontrak di Kabupaten Balangan itu. Nah, apel ini tujuannya untuk menciptakan ketenangan dan kedamaian sehingga menimbulkan gairah dan semangat kerja pada tenaga kontrak yang ada di Kabupaten Balangan. Harapannya nih Pak? Harapannya karena hari ini sudah ada kepastian bahwa tidak ada pemberhentian tenaga kontrak, maka kami minta semua tenaga kontrak kembali bersemangat untuk menunjukkan kinerjanya di SKPD masing-masing. Kabar gembira ini sekaligus menampik isu yang beredar bahwa akan ada pemberhentian tenaga kontrak di Kabupaten Balangan.
Lanjut Abdul Hadi, apel ini tujuannya untuk menciptakan ketenangan dan kedamaian sehingga kembali menimbulkan gairah dan semangat bekerja para tenaga kontrak di Kabupaten Balangan. M. Andre Maulana dan juru kamera Alcori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Menggalang dana untuk membangun dan merehabilitasi rumah ibadah, masyarakat Kabupaten Balangan gelar Saprah Amal di Desa Mauya, Kecamatan Halong, dan di Desa Lampihong Kiri, Kecamatan Lampihong, 14 Maret 2022. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Liha, mewakili segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya, sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggalang dana untuk membangun dan merehabilitasi rumah ibadah, masyarakat di Kabupaten Balangan menggelar tradisi Saprah Amal. Dalam Saprah Amal diadakan warung-warung sekaligus lelang berupa makanan, minuman, bahkan pakaian dari warga. Memenuhi undangan dari warganya, Bupati Balangan Abdul Hadi beserta jajaran berkesempatan menghadiri Saprah Amal pembangunan Masjid Al-Mujahidin di Desa Mauya, Kecamatan Halong, dan Masjid Syuhada di Desa Lampihong Kiri, Kecamatan Lampihong, Senin 14 Maret 2022. Dari hasil juru lelang pada saat menghadiri Saprah Amal di kedua tempat tersebut, Abdul Hadi berhasil mengumpulkan dana sebesar kurang lebih 570 juta rupiah. Salah satu makanan berupa lemang yang dilelang orang nomor 1 di Balangan ini terjual dengan harga sampai 55 juta rupiah. Sorban terjual dengan harga 1,2 juta rupiah. Baju koko terjual dengan harga 1 juta rupiah. Dan masih banyak lagi yang lain. Tak lupa ia pun mendoakan kepada seluruh masyarakat yang ikut dalam Saprah Amal dan turut meramaikan kegiatan lelang, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. M. Andre Maulana dan juru kamera Alcori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.